Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubul Usul dan kita sudah sampai di qaulul musannif au bi a'amma wad'ah. Jadi ini adalah kajian yang kelima di kajian kitab Lubul Usul, dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi al-hukmu syar'i, dan kita katakan bahwasanya al-hukmu syar'i huwa khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan aw takhiran aw bi a'amma wad'a. Dan dengan definisi yang telah disebutkan tadi, kita bisa membagi hukum syar'i menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-hukmu syar'i at-taklifi, yang kedua adalah al-hukmu syar'i al-wad'i. Jadi hukum syar'i taklifi merupakan hukum syar'i yang bersifat tuntutan atau dikenal dengan iqtida. Apabila tuntutannya itu menuntut pekerjaan, maka tuntutan pekerjaan tadi ada kalanya menjadi hal yang harus, jazim, harus dilakukan, tidak boleh dilanggar, maka itu namanya ijab. Kalau boleh dilanggar, namanya nadb. Apabila tuntutan tersebut merupakan tuntutan meninggalkan pekerjaan dan harus itu ditinggalkan, tidak boleh dilakukan, maka itu namanya tahrim. Apabila boleh dilanggar, boleh dilakukan, itu namanya makruh, karahah. Pekerjaannya menjadi makruh. Nah, sekarang kita akan membahas au bi a'amma wad'an. Jadi hukum taklifi yang tadi masuk dalam kata al-iqtida. Kemudian sekarang au bi a'amma wad'an, atau bersifat lebih umum. Apa maksud dari lebih umum? Di sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya khitabullah muta'alliq bi af'alil mukallafin. Itu berkaitannya dengan pekerjaan mukallaf, orang-orang mukallaf. Au bi a'ammah, atau kadang khitabullah itu berkaitannya itu lebih umum, bukan hanya dengan pekerjaan mukallaf saja, tapi bisa saja berkaitan dengan mukallaf atau yang orang yang tidak mukallaf, atau bukan orang, benda, di mana Allah Subhanahu wa taala arahkan khitab itu tapi sebagai wad'an, sebagai tanda akan adanya hukum taklifi. Wa huwal waridu. Apa tanda itu? Wa huwal waridu sababan. Adalah tanda sebagai sebab. Au syarton, atau syarat, umanian, atau mani, pencegah. Wa huwal waridu sababan au syarton au mani'an au sahihan au fasida. Au sahihan atau sahih, au fasidan atau fasid. Jadi seperti sebab, mani, syarat, sahih, fasid, itu semuanya merupakan hukum syar'i wad'i. Apa inti dari hukum syar'i wad'i? Adalah hukum tanda. Hukum tanda, di mana kalau ada tanda-tanda tersebut itu menunjukkan akan adanya hukum syar'i taklifi. Contoh misalkan, aqimis salata lidulukis syamsi. Aqimis salata lidulukis syams. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tergelincirnya matahari sebagai tanda akan wajibnya salat zuhur. Lidulukis syams. Apabila matahari sudah tergelincir, maka aqimis shalah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala arahkan khitab tadi terhadap tergelincirnya matahari, dan tergelincirnya matahari itu bukan pekerjaan mukallaf. Tapi di sini oleh Allah Subhanahu wa taala arahkan pada tergelincirnya matahari sebagai tanda.
maaf ya, sebagai tanda akan adanya hukum wajib sholat. Hukum wajib sholat ini merupakan hukum taklifi. Tergelincirnya matahari itu merupakan hukum wad'i, hukum tanda akan wajibnya sholat duhur. Insyaallah ini bisa dipaham. Contoh misalkan, apabila anak kecil merusak barang orang lain, maka wajib diganti barang orang lain tadi. Siapa yang menggantinya? Walinya. Nah, pekerjaan anak kecil tadi merupakan sebab akan wajibnya mengganti. Wajibnya mengganti merupakan hukum taklifi. Apa sebabnya? Pekerjaan anak kecil tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala arahkan khitabnya pada pekerjaan anak kecil sebagai tanda akan adanya kewajiban lain. Kewajiban lain itu yang dimaksud dengan hukum taklifi. Sebabnya ini yang dimaksud dengan hukum wad'i. Wa huwal waridu sababan. Oleh karena dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya hukum wad'i itu yu'ayyid atau alamatun alal hukmi taklifi. Hukum wad'i merupakan tanda akan adanya hukum taklifi. Wa huwal waridu sababan, dan hukum wad'i ini banyak. Ada hukum wad'i, hukum tanda yang sifatnya sebab, yang kedua syarat, kemudian yang ketiga mani, kemudian yang keempat sahih, kemudian yang kelima adalah batil atau fasid. Nah, ini semua kita akan bahas satu persatu di pertemuan yang akan datang insyaallah subhanahu wa taala. Dan saya akhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.